Ready? Yep. Hey you, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian dikendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Akhirnya kita sampai juga di fase terakhir Spider-Man garapan Sam Raimi yang berjudul Spider-Man 3 yang dirilis pada tahun 2007. Masih akan bercerita kepada Peter yang mulai enjoy menikmati bumi kita tercinta ini setelah sebelumnya ditempa masalah hidup yang begitu banyak. Terlebih lagi di masa sekarang, Spider-Man sudah mulai ditakuti oleh para penjahat di kota New York yang membuat kriminalitas di kota New York tuh mulai menurun. Tapi ingat, Spider-Man gak akan pernah beristirahat. Hingga daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Satu tahun pun berlalu setelah kejadian di film sebelumnya. Kini Spider-Man jauh lebih terkenal dan bahkan disukai oleh seluruh warga kota New York. Mereka juga memberikan julukan baru kepada Spider-Man, yaitu pelindung kota New York. Dan tentu saja hal itu sendiri membuat Peter sangat bahagia. Terlebih lagi, akibat tingkat kejahatan yang mulai menurun, Peter pun memanfaatkan situasi ini karena jarang terjadi untuk mengejar nilainya yang kembali tertinggal. Karena ternyata di kelas sekarang ada sosok murid baru yang bernama Gwen Stacy yang ternyata kepintarannya hampir 11-12 dengan Peter. Di malam harinya, Peter meluangkan waktu untuk menghadiri acara teater MJ dan dia sangat terpukau dengan aksi kekasihnya tersebut. Namun dari bangku VIP, terdapat Harry yang nampaknya terus memperhatikan Peter dan entah apa yang sedang ia rencanakan. Setelah acara usai, Peter yang tanpa sengaja melihat Harry langsung menghampirinya, di mana Peter berusaha menyapa Harry sambil menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi kepada ayah Harry. Akan tetapi Harry tak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Peter, yang Harry tahu Spider-Man lah yang telah membunuh ayahnya. Dan Harry pun pergi meninggalkan Peter begitu saja. Di rumahnya, Harry yang benar-benar berniat untuk membalaskan dendam kepada Spider-Man aka Peter Parker pada akhirnya menghirup gas Green Goblin. Dari situlah tubuhnya pun bermutasi dan dia pun siap untuk balas dendam. Beralih kembali kepada Peter dan juga MJ yang sedang berpacaran sambil melihat bintang-bintang yang begitu indah. Lalu di saat mereka berdua sedang berciuman, tanpa diduga tiba-tiba komet jatuh dari luar angkasa yang gak jauh dari lokasi mereka. Gak lama berselang keluarlah sosok gel berwarna hitam dari komet tersebut, di mana gel berwarna hitam itu disebut sebagai simbiot. Di waktu yang bersamaan, Peter dan juga MJ yang akan pergi meninggalkan tempat itu ternyata diikuti oleh simbiot yang langsung nempel di belakang motornya Peter. Di pinggiran kota New York, terdapat seorang narapidana yang baru saja melarikan diri dari sel penjara dan dia pun bersembunyi lalu menghindari tiap patroli polisi. Merasa situasi telah aman, dia pun berlari lalu memanjat sebuah tangga dan masuk ke sebuah apartemen yang ternyata itu adalah apartemen miliknya. Di mana kedatangan dia ke sana ternyata ingin melihat keadaan sang anak yang terkena sebuah penyakit sangat kronis. Akan tetapi kehadiran dirinya ternyata dipergoki oleh sang istri dan terungkaplah nama dari narapidana itu bernama Flynn Marko. Sang istri lalu mengusir Flynn Marko pergi dari sana sambil ngecap suaminya sebagai penjahat. Namun Flynn Marko menolak cap tersebut dengan berkata dia mencari uang sampai merampok untuk berobat sang anak. Debat hebat pun terjadi di antara mereka berdua sampai di mana Flynn Marko yang ngalah memutuskan untuk pergi dari apartemen itu setelah ia mengganti pakaiannya. Di sisi yang bersamaan, Peter pun menghampiri apartemen baru milik Bibi May. Peter pun sedikit bercerita kepada Bibi May di mana dia berniat untuk melamar MJ. Bibi May sangat senang mendengar hal itu. Bibi May lalu cerita mengenai dulu saat paman Ben melamar dirinya dengan menggunakan sebuah cincin. Bibi May pun mencari cincin itu.
Berhasil menemukan cincin itu, Bibi May pun menyerahkan cincinnya kepada Peter sebagai modal untuk Peter melamar MJ. Peter awalnya menolak, namun Bibi May kembali meyakinkan Peter dengan berkata bahwasannya Bibi May pengen melihat Peter melamar MJ dengan menggunakan cincin tersebut. Peter pun pada akhirnya mengambil cincin itu, lalu pamitan kepada Bibi May karena sekarang sudah larut malam. Di perjalanan pulang, Peter yang sedang menyetir motornya seperti biasa tanpa diduga tiba-tiba diserang oleh The New Green Goblin. Kaget dengan serangan mendadak, Peter pun berusaha membalas, namun The New Green Goblin itu selalu memotong tiap jaring laba-laba milik Peter yang membuat Peter pun pada akhirnya terpojok di sebuah gedung. Di saat itulah Harry pun membuka topengnya. Peter pun lalu terkejut dengan apa yang terjadi kepada Harry, namun Harry berkata bahwasannya balas dendam dia sebentar lagi akan terwujud. Peter lalu berusaha menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun Harry kembali nggak percaya dan masih mengira Peterlah pembunuh ayahnya. Harry lalu kembali menghajar Peter habis-habisan dan bahkan mengeluarkan semua teknologi terbaru milik Oscorp. Merasa Harry benar-benar serius kali ini, Peter pun memancing Harry ke sebuah gang dan dia pun melawan balik. Harry yang benar-benar terbentur begitu keras membuatnya jatuh dan juga pingsan yang membuat Peter pun sedikit panik dan langsung membawanya pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Harry pun langsung dimasukkan ke ruang IGD yang sontas membuat Peter pun semakin cemas. Di tempat yang berbeda, keberadaan Flynn Marco ternyata berhasil diketahui oleh para kepolisian yang langsung mengejarnya hingga membuat Flynn Marco pun terpojok. Merasa nggak ada jalan lagi, Flynn Marco pun terpaksa manjat ke sebuah pagar yang ternyata itu merupakan fasilitas pengujian fisika partikel dan dia pun terus berlari. Tanpa diduga, tiba-tiba Flynn Marco langsung terperosok masuk ke sebuah lubang tempat penguji cobaan fisika partikel atau yang disebut sebagai reaktor. Di dalam laboratorium, beberapa indikasi pun menyebutkan adanya makhluk hidup di dalam lubang itu, namun para ilmuwan mengira itu hanyalah burung biasa. Ilmuwan itu pun langsung mengaktifkan mesin yang dimana di tempat Flynn Marco, cincin raksasa berputar dengan begitu cepat dan langsung menembakkan energi radiasi dengan begitu tinggi. Hal itu langsung menghancurkan ikatan molekul di tubuh Flynn Marco yang menyebabkan dia pun langsung menyatu dengan materi pasir yang berada di tempat tersebut. Gak lama berselang, pihak kepolisian pun datang di sana, namun mereka nggak berhasil menemukan siapapun. Beralih ke rumah sakit, Peter yang masih duduk menunggu kabar dari Harry lalu dihampiri oleh salah satu dokter. Di mana dokter itu menjelaskan bahwasannya Harry sekarang dalam keadaan baik-baik saja, namun akibat benturan keras sebelumnya, Harry sedikit mendapatkan gangguan ingatan. Akan tetapi, gangguan ingatan ini hanya bersifat sementara, jadi Harry nggak bakal bisa mengingat beberapa momen tertentu. Setelah memberitahukan hal itu, dokter pun memperbolehkan Peter untuk menemui Harry. Dan benar saja, di saat Peter bertemu dengan Harry, sikap Harry begitu berbeda dan bahkan melupakan kalau Peter tuh adalah Spider-Man. Harry lalu berterima kasih kepada Peter karena telah mengunjungi dirinya. Harry begitu merasa senang terlebih lagi ketika MJ datang juga untuk menjenguk dirinya. Harry lalu berkata dia menyayangi mereka berdua. Peter pun sedikit merasa senang dengan sikap Harry yang begitu berubah. Beralih ke fasilitas pengujian fisika partikel, di mana pasir-pasir yang berada di sana tuh tiba-tiba bergerak. Dan membuat sosok manusia yang ternyata itu adalah Flynn Marco yang tubuhnya sudah menyatu dengan pasir. Di lain sisi, Peter yang berada di kos-kosannya sedang memandangi cincin yang akan dia berikan kepada MJ untuk melamarnya nanti tanpa diduga dihampiri oleh MJ yang tiba-tiba datang ke kos-kosannya.
MJ benar-benar merasa sedih karena dia baru saja melihat berita koran hari ini mengenai penampilannya yang ternyata dinilai buruk oleh beberapa orang. Apalagi pas di adegan dia sedang bernyanyi, MJ meminta Peter untuk menemani dirinya di tengah-tengah situasi seperti ini, namun tiba-tiba sirine polisi pun berbunyi. Disusul juga oleh alat penyadap polisi milik Peter yang memberitahukan mengenai sebuah crane yang ternyata hilang kemudi. Peter lalu sedikit menyemangati MJ sambil berkata bahwasannya Spider-Man juga banyak kritikan, MJ pasti bisa melewati momen ini. Peter lalu memakai kostum Spider-Man-nya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Beralih di atap sebuah gedung, benar saja ternyata ada crane yang hilang kendali sambil membawa sebuah beban yaitu besi berat. Dan di seberangnya ada sebuah gedung di mana Gwen Stacy ternyata sedang menjadi foto model di sana hingga yang terjadi. Karena situasi semakin berbahaya, kepala kepolisian kota New York yang bernama Kapten George sampai tiba di sana untuk membuat zona merah di sekitaran tempat tersebut. Di atas, crane yang hilang kendali, gerakannya semakin cepat dan langsung menghantam gedung di seberangnya lagi hingga membuat pijakan Gwen Stacy pun langsung miring. Hingga hampir saja Gwen Stacy pun terjatuh. Untungnya di detik-detik akhir dia masih sempat berpegangan. Hal itu juga ternyata disadari oleh fotografer di bawah sana, dia bernama Eddie Brock. Eddie Brock yang semalam baru saja berkencan dengan Gwen Stacy pun panik dan dia pun memberitahukan hal itu kepada Kapten George yang berada di sebelahnya. Dilalahnya ternyata Gwen Stacy adalah anak dari Kapten George yang sontas melihat hal itu Kapten George pun langsung panik. Mereka berdua pun sama-sama panik hingga meja yang berada di depan Gwen Stacy pun miring dan langsung menghantamnya yang membuat dia pun terjatuh. Berhasil menyelamatkan Gwen Stacy, Eddie Brock pun mencuri-curi kesempatan itu untuk memfoto Spider-Man dan Spider-Man pun gak bisa berbuat apapun selain hanya diam saja. Di kantor The Daily Bugle, ternyata di sana ada Eddie Brock yang baru saja menyerahkan foto-foto Spider-Man dan gak lama kemudian Peter juga datang untuk menyerahkan foto-foto Spider-Man. J. Jonah Jameson lalu membandingkan setiap foto yang diambil oleh Peter maupun Eddie Brock hingga pada akhirnya J. Jonah Jameson lebih menyukai foto yang dijepret oleh Eddie Brock. Karena sedang membutuhkan fotografer tetap untuk satu orang saja, J. Jonah Jameson pun memutuskan untuk men-challenge mereka berdua. Siapa saja yang dapat memfoto Spider-Man sedang mencuri, dia akan menjadi pegawai tetap. Peter pun sontas komplain karena nggak mungkin lah Spider-Man nyuri. J. Jonah Jameson pun nggak peduli dan langsung mengusir mereka berdua. See, photography, it's not just about, no offense, flag. For a long time. If there's a staff job, Mr. Jameson, I think I deserve. Spider-Man with his hand in a cookie jar. Well, we do have an opening. Johnson, I want the public to see Spider-Man for the two-bit criminal he really is. Beralih kepada MJ yang baru saja sampai ke tempat kerjanya. Secara mengejutkan dia pun melihat sang bos yang sedang mengaudisi artis lain. MJ benar-benar kecewa melihat akan hal itu. Dia pun menanyakan kepada bosnya apakah ini karena satu kritik saja. Sang bos defensif dengan berkata bahwasannya ini bukan satu berita koran saja, melainkan semua berita koran mengatakan hal yang sama. Lalu sang bos resmi menghentikan kerjasamanya dengan MJ. MJ yang benar-benar kecewa pada akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Hi, honey. We tried to reach. Mary Jane, honey, sit down. Let's explain it to you. Let's just rehearse. Di keesokan harinya, terdapat sebuah festival yang sangat besar yang diadakan oleh Pak Kepolisian Kota New York alias Kapten George untuk Spider-Man karena berhasil menyelamatkan anaknya. Festival itu sendiri juga dinamakan sebagai Festival Thank You Spider-Man untuk membalas jasa-jasa Spider-Man kepada Kota New York.
Tentu saja Peter yang berada di sana sontas merasa senang ketika melihat semua akan hal ini. Dan Peter yang akan melakukan persiapan untuk tampil di acara itu kembali menyemangati MJ untuk tidak memikirkan kritik yang berada di surat kabar sebelumnya. Mendengar akan hal itu, MJ pun langsung mengurungkan niatnya untuk bercerita mengenai dirinya yang telah dipecat dan dia pun hanya menyemangati Peter. Di lain sisi, Flynn Marco yang sedang berjalan berpapasan dengan dua polisi yang langsung menyadari dirinya adalah buronan. Mereka berdua pun langsung mengejar Flynn Marco yang melarikan diri. Merasa dirinya nggak bakal bisa kabur karena pihak kepolisian sudah mulai mengepung dirinya. Flynn Marco pun memanfaatkan sebuah truk pasir lalu masuk ke dalam sana. Salah satu polisi lalu naik ke atas truk pasir itu membawa skop. Dia mengira Flynn Marco berada di dalam sana, namun yang terjadi... Hey you! Halt! Kembali ke acara festival, MJ yang sedang sendirian lalu dihampiri oleh Harry yang ternyata juga datang ke acara itu. Dia pun menanyakan kapan MJ tampil lagi di teater. Karena dia nggak sabar mau nonton penampilan MJ. Mendengar akan hal itu, MJ pun curhat mengenai dirinya yang telah dipecat dan digantikan oleh artis baru. Harry sedikit menyayangkan akan hal itu, namun dia tetap menyemangati MJ karena MJ adalah artis yang berbakat. Gak lama berselang, Spider-Man pun datang ke acara itu. Dia pun berayun lalu menyapa para fansnya yang sudah lama menunggu dirinya. Setelah itu, Spider-Man pun lalu bergelantungan di atas panggung yang dilalahnya para fans langsung menyuruh Gwen Stacy untuk mencium Spider-Man. Agar tidak mengecewakan fansnya, Spider-Man pun memperbolehkan Gwen Stacy untuk mencium dirinya. Namun dari kejauhan hal itu membuat Gwen Stacy merasa kecewa kepada Peter. Apalagi gaya yang dipakai oleh Peter adalah gaya di mana Peter waktu itu mencium MJ. MJ yang berniat pergi dari sana langsung dihentikan oleh Harry dengan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. MJ pun menjawab bahwasannya dia baik-baik saja, akan tetapi tiba-tiba badai pasir yang sangat banyak lewat di tempat tersebut. Badai pasir itu bergerak cepat lalu mengincar sebuah mobil pengangkut uang yang dimana Flynn Marco langsung menghajar para penjaga yang berada di mobil pengangkut uang itu. Berhasil mengamankan beberapa uang dan berniat akan pergi dari sana. Namun Flynn Marco dikejutkan dengan kemunculan Spider-Man secara tiba-tiba. Pertarungan langsung terjadi di antara mereka berdua sampai membuat Spider-Man sedikit kebingungan karena badan dari Flynn Marco adalah pasir. Terlebih lagi, Flynn Marco dapat membesarkan tangannya maupun merubah tangannya dengan benda-benda yang dia inginkan hingga membuat Spider-Man sedikit kewalahan. Di saat Spider-Man sudah mengamankan uang yang sebelumnya diambil oleh Flynn Marco pun langsung menghilang begitu saja meninggalkan Spider-Man yang akan menabrak mobil truk. Untungnya Spider-Man dapat menyelamatkan kedua orang yang berada di dalam mobil itu lalu pergi dari sana. Di malam harinya, di sebuah restoran mewah, Peter berencana untuk melamar MJ di sana. Dia pun memberikan cincin lamarannya ke staf pegawai restoran. Jadi nanti kalau Peter kasih kode gitu, stafnya bakal datang sambil membawa cincin itu. Gak lama berselang, MJ yang datang membuat Peter terperangah dengan penampilannya. Peter terus memuji MJ sambil berkata bintang teater telah datang. Namun pujian itu membuat MJ langsung merasa kecewa lagi kepada Peter karena sebenarnya dia kan udah dipecat. Lalu Peter berkata lagi yang membuat MJ merasa sedih, di mana Peter berkata bahwasannya di masa depan nanti mungkin MJ akan menjadi bintang teater yang sangat terkenal. Seperti Spider-Man sekarang. Gak lama berselang, Gwen Stacy yang ternyata juga berada di sana pun menyapa Peter yang membuat MJ pun langsung cemburu. MJ lantas bertanya dari mana Peter bisa mengenal Gwen Stacy dan mengapa Peter gak pernah bercerita mengenai Peter yang kenal dengan Gwen Stacy kepada dirinya. Peter berusaha menenangkan MJ sambil berkata bahwasannya dia dengan Gwen Stacy adalah teman dekat di kelas.
MJ yang nampaknya udah benar-benar muak dengan Peter, lantas berkata bahwasannya dirinya telah dipecat dari teater, dan dia juga menanyakan siapa yang tadi mencium Gwen di panggung, apakah Peter atau Spider-Man. Peter yang kaget karena baru mengetahui MJ telah dipecat sekaligus gak bisa menjawab pertanyaan MJ pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, Champagne yang ada cincin lamarannya pun tiba bersamaan juga dengan orang yang memainkan biola agar romantis, namun orang itu yang menyadari situasi langsung memainkan lagu sedih. Dan Peter yang gak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengambil cincin tersebut. Di keesokan harinya, Peter yang ternyata sudah meninggalkan pesan suara yang sangat banyak kepada MJ ternyata gak kunjung dibalas oleh MJ, dan sekarang Peter sedang menunggu telepon dari MJ. Tiba-tiba telepon pun berdering. Peter pun mengangkat telepon itu yang dikira itu dari MJ, namun ternyata telepon itu berasal dari seorang detektif yang meminta Peter datang ke kantor polisi sekarang. Peter langsung pergi ke kantor kepolisian bersama Bibi May. Bukannya bertemu dengan detektif yang menelponnya, ternyata Peter diarahkan untuk bertemu langsung dengan Kapten George. Di saat itu, Kapten George langsung menunjukkan foto terdakwa penembak Uncle Ben. Ternyata orangnya bukanlah dia, melainkan otak dari perampokan itu bernama Flynn Marco. Ya, monster pasir aneh yang sebelumnya berhadapan dengan Peter. Kapten George juga menyampaikan lagi bahwasannya saksi dan juga bukti sudah menguatkan Flynn Marco adalah pelakunya. Peter pun sedikit kesal kepada pihak kepolisian karena salah mendakwa pelaku. Dia pun berencana untuk balas dendam di malam itu juga dengan mencari keberadaan Flynn Marco. Di malam harinya, Peter yang akan beraksi tanpa diduga kedatangan MJ yang khawatir dengan keadaan Peter dan juga takut Peter akan main hakim sendiri dengan si pelaku. Namun Peter yang gak mau urusannya dicampuri oleh MJ, mengusirnya secara halus sambil berkata dirinya baik-baik saja. Hingga lagi dan lagi MJ dibuat kecewa dengan sikap dari si Peter. Semalam suntuk, Peter pun menunggu informasi Flynn Marco dari radio kepolisian yang telah dia sadap. Namun dia tak kunjung menemukan informasi itu sampai dia ketiduran dengan kostum Spider-Man-nya. Dan di saat Peter sedang ketiduran, simbiot yang sebelumnya mengikuti Peter langsung merambat ke dalam tubuhnya yang membuat Peter mimpi buruk. Dan di saat Peter terbangun, tiba-tiba secara mengejutkan, Peter kaget karena dirinya berada di atas gedung sambil menggunakan kostum Spider-Man yang berwarna hitam. Peter merasa kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, dan Peter juga menyukai dirinya yang menggunakan kostum Spider-Man berwarna hitam ini. Dan Peter pun berayun mengelilingi kota New York. Di keesokan harinya, di saat jam kelas telah usai, Peter pun menghampiri Dr. Connor untuk memberikan sampel simbiot yang sebelumnya ia temukan. Setelah melihat dan juga sedikit meneliti mengenai sampel simbiot yang diberikan oleh Peter, Dr. Connor menyarankan Peter untuk jangan menyentuh simbiot tersebut. Karena jikalau sudah menyatu dengan tubuh akan sangat sulit untuk dipisahkan. Sometimes these things in nature when they bind. Never seen anything like it. I'm a physicist. They can be hard to unbind. Setelah menghadapi lika-liku hari yang cukup melelahkan, Peter yang baru saja tiba di kos-kosannya kaget ketika mendengar laporan salah satu polisi yang melihat monster pasir yang merampok sebuah bank. Di saat Peter ingin memakai kostum berwarna merah, dia pun langsung mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih untuk menggunakan kostum berwarna hitam. Sesampainya di lokasi, Peter ternyata tak menemukan siapapun kecuali beberapa butir pasir yang masuk ke sebuah gorong-gorong. Peter yang akan pergi ke gorong-gorong itu dikejutkan dengan kemunculan Eddie yang langsung memotonya tanpa seizinnya hingga membuat Peter yang kesal langsung menghancurkan kamera milik Eddie. Peter lalu sedikit sadar mengenai dirinya yang begitu temperamen, namun dia kembali gak mempedulikan hal itu dan langsung mengejar Flynn Marco. Wow. Buddy, love the new outfit. See you, chump. Di jalan rel kereta bawah tanah, Flynn Marco merasa ada seseorang yang mengikuti dirinya dan benar saja Spider-Man pun langsung muncul. Spider-Man sedikit menyinggung Flynn Marco atas penembakannya kepada Paman Ben, namun Flynn Marco berkata kepada Spider-Man, emang apa urusannya dengan dirimu?
Mendengar akan hal itu, Spider-Man pun marah dan mereka berdua pun langsung berkelahi. Menyadari tubuh Flynn Marko gampang terurai dengan air, Peter pun memiliki ide yang langsung membantingnya hingga jatuh ke bagian bawah dari rel kereta. Di sana ada saluran air raksasa yang dimana Peter langsung menghancurkan saluran air itu sambil berkata bahwasannya Paman Ben berarti segalanya bagi dirinya. Sepulangnya Peter ke kos-kosan, tanpa diduga ada sang pemilik kos yang menagih sewanya kepada Peter sambil kayak bercanda gitu. Namun Peter menanggapi hal itu dengan serius. Hingga bahkan Peter pun berkata, "Jikalau kau mau uang sewa, benerin dulu pintu ini baru akan kubayarkan." Merasa dirinya udah begitu kelewatan, Peter yang menyadari hal itu pun langsung membuka kostumnya di dalam dan menyimpan kostum itu balik ke dalam koper. Di sore harinya, Peter pun mengunjungi Bibi May sambil berkata bahwasannya Spider-Man telah membalaskan dendam kita di mana Spider-Man telah membunuh Flynn Marko. Bibi May kaget mendengar akan hal itu, di mana yang Bibi May tahu Spider-Man kan gak bakal pernah membunuh orang, apalagi Paman Ben pasti gak suka dengan hal ini. Paman Ben pernah berkata bahwasannya dendam itu seperti racun yang bisa saja membunuh diri kita sendiri. Apalagi karena dendam bisa saja membuat kita bergerak tanpa menggunakan logika. Peter pun terdiam dan juga kaget karena ternyata Bibi May gak senang dengan kabar ini. Beralih di sisi yang bersamaan, MJ yang berusaha mencari kerja namun tak kunjung mendapatkannya, dia pun berinisiatif untuk menelpon Harry kali aja Harry memiliki loker pekerjaan. Harry yang menyadari MJ sedang tidak baik-baik saja langsung mengundangnya datang ke rumah. Sesampainya di sana, Harry pun langsung membuat masakan untuk MJ karena Harry tahu MJ sedang lapar. Karena terbawa suasana dan juga sebuah musik yang begitu enak, mereka berdua tanpa diduga berciuman. MJ yang merasa dirinya salah langsung dengan cepat pergi meninggalkan tempat tersebut hingga membuat Harry pun merasa kebingungan dan juga kecewa dengan apa yang terjadi. Mengambil seonggok hammer, Harry pun memutuskan untuk minum-minum yang dimana tanpa diduga dia pun mendengar sebuah suara bisikan. Dari sanalah Harry tanpa sengaja melihat wujud sang ayah yang berada di cermin dan kembali mengingat segalanya. He died, right? Yeah. What have you done? I was right about her. About Peter. Remember me. Setelah kembali mengingat semuanya, Harry pun akan kembali untuk balas dendam. Benar saja, di malam harinya, di saat MJ baru saja pulang ke rumahnya, tiba-tiba Harry berada di sana dan langsung mengancam MJ. Jikalau Peter mau hidup, MJ harus mengikuti sebuah rencana yang telah dia buat dan MJ pun mengiyakan rencana tersebut. Hingga di keesokan harinya, Peter pun mendapatkan telepon dari MJ yang meminta ketemuan dengan Peter di sebuah taman. Peter pun datang dengan membawa bunga dan juga sebuah cincin agar dia bisa melamar MJ di sana. Setelah mereka berdua bertemu, yang dimana tanpa diduga MJ ternyata meminta putus dengan Peter. Karena MJ menyukai lelaki lain selain Peter, dengan penuh rasa kecewa Peter pun memperlihatkan cincin tunangan yang akan dia berikan kepada MJ. Tentu saja melihat akan hal itu, MJ pun tak kuasa menahan air matanya dan dia pun langsung beranjak pergi dari sana. Dan dari kejauhan, Harry yang melihat akan hal itu pun tersenyum, yang ternyata semua hal ini adalah rencananya si Harry. Di sebuah kafe, Peter pun bertemu dengan Harry. Peter pun curhat dengan apa yang terjadi kepada Harry. Harry lalu menguatin Peter dengan apa yang terjadi. Harry juga sedikit bercerita mengenai MJ yang sekarang mengambil pekerjaan mengisi musik di sebuah kedai. Lalu Harry pun berkata lagi, "Dan Peter, apa kamu nggak tahu kalau pria lain yang membuat MJ meninggalkan dirimu adalah aku?" Peter yang kecewa mendengar akan hal itu menahan air matanya dan pergi meninggalkan kafe. Sesaat Peter menghentikan langkahnya sambil menyadari bahwasannya ingatan Harry telah kembali dan benar saja di saat Peter nengok, Harry mengejek dirinya dan langsung menghilang begitu saja.
Di kos-kosannya, Peter begitu merasa sedih dengan apa yang terjadi, apalagi dia telah putus dari MJ akibat Harry adalah dalang dari semuanya. Gak bisa membendung emosinya lagi, Peter pun mengambil kostum Spider-Man berwarna hitam dan langsung menghampiri Harry di rumahnya. I'm sorry. What was I thinking? Jane and I, we understand each other. She doesn't know what you are. Sesampainya di sana, Peter pun bertanya kepada Harry apa yang telah dia perbuat kepada MJ. Harry lalu menjawab bahwasannya MJ datang ke sini memasak bersamaku dan lalu dia mencium diriku. Melihat mimik wajah dari Harry yang begitu menyebalkan, Peter yang terpancing emosi pun langsung menyerangnya. Mereka berdua terlibat perkelahian sampai-sampai Peter melempar Harry hingga masuk ke ruangan Green Goblin. How'd you like that, Spidey? Protected you in high school, now I'm gonna kick your little ass. Di sana, Harry mengambil sebuah pedang teknologi terbaru milik Oscorp, namun semua serangan yang dia lontarkan kepada Peter tak berhasil mengenainya. Gantian, Peter pun menyerang Harry dengan melemparnya ke sebuah dinding hingga membuat Harry pun tak berkutik dan Peter mengejek Harry. Dengan berkata bahwasannya Harry adalah aib keluarga Osborn di mana Harry juga lemah dan tak layak mendapatkan semua kekayaan ini. Harry yang kesal lalu melemparkan pumpkin bomb ke arah Peter dan Peter dengan gampangnya melempar pumpkin bomb itu balik ke arah Harry dan... Di keesokan harinya, Peter yang nampak menyukai menggunakan kostum Spider-Man hitam menggunakan kostum itu untuk beraktivitas sehari-hari. Dan di dalam perjalanan, Peter tanpa sengaja melihat sebuah berita terbaru dari The Daily Bugle mengenai sosok Spider-Man berwarna hitam yang kedapatan merampok sebuah bank. Peter lalu melihat yang memfotonya ternyata adalah Eddie Brock dan Peter menyayangkan aksi itu hingga Peter langsung datang menuju kantor The Daily Bugle. Sementara di kantor itu sendiri, Eddie Brock sedang diangkat menjadi pegawai tetap di sana dan diagung-agungkan oleh banyak orang. Peter yang datang langsung ngejek-ngejek Eddie sambil menjelaskan editannya begitu bagus. Eddie pun tersinggung dan berkata bahwasannya fotonya bukan editan. Eddie Brock juga mengejek Peter yang merupakan seorang kutu buku. Mendengar akan hal itu, Peter pun langsung mengangkat Eddie ke atas sambil berkata kepada dirinya bahwasannya dia akan memberitahukan hal ini kepada semua orang. Eddie memohon kepada Peter untuk jangan memberitahukan hal itu, kalau nggak pasti mukanya akan dipublish di koran The Daily Bugle dan dia nggak bakal dapat pekerjaan dalam fotografer lagi. Peter pun nggak peduli, yang seharusnya Eddie memikirkan semua hal itu sebelum melangkah. Peter pun menyerahkan dokumen mengenai Eddie mengedit foto ke tangan kanan dari J. Jonah Jameson. Setelah melihat dokumennya diserahkan oleh Peter, penyelidikan pun dilakukan dan terbukti ternyata Eddie Brock mengedit foto itu. Eddie Brock pun langsung dipecat saat itu juga. Dan bahkan muka Eddie Brock tuh dipajang di koran The Daily Bugle sebagai seseorang yang melakukan berita hoax. Pack your things. Get out of my... It's a fake. Impression now. Haven't printed a retraction in 20 years. Hari demi hari berikutnya pun dijalankan oleh Peter dengan menggunakan kostum Spider-Man hitamnya yang lebih ekspresif, percaya diri, dan bahkan tingkat kepedeannya udah maks sampai semua wanita tuh dideketin. Hingga bahkan joget-joget di jalan tuh kayak udah makanan sehari-harinya milik Peter. Lalu sang atasan J. Jonah Jameson yang terkenal banyak omong dibuat tak berkutik oleh Peter setelah Peter menyerahkan foto-foto terbarunya yang begitu bagus dan juga estetik. Peter pun meminta kenaikan gaji. So good. I'd love to shoot you sometime. Half job. Double the money. That's good. You know what, Parker? Peter, these are incredible. Di sebuah saluran pembuangan, Flynn Marko ternyata masih hidup dan berhasil mengendalikan pasirnya walau dia hampir mati. Di malam harinya, Peter dan juga Gwen Stacy kencan ke sebuah kedai di mana di kedai itu ternyata MJ bekerja menjadi pelayan, nyambi-nyambi juga ngisi musik. Dari kejauhan, Eddie Brock tanpa sengaja melihat akan hal itu di mana Peter seakan menghancurkan hidupnya, udah ngambil cewek yang dia suka dan bahkan ngambil pekerjaannya.
Di saat MJ dipanggil untuk ngisi musik, dia pun bernyanyi, namun Peter langsung melancarkan aksinya di mana dia langsung bergerak memainkan piano. Dan bahkan Peter bernari bersama Gwen Stacy dengan begitu romantis yang sontas hal itu sendiri membuat MJ begitu merasa kecewa. Double time. This is for you. Setelah penampilan usai, Gwen lalu menyadari bahwasannya dirinya hanya jadi pelampiasan Peter aja. Gwen yang gak enak dengan MJ lalu meminta maaf dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Gak lama berselang, beberapa penjaga pun datang untuk mengusir Peter keluar dari tempat itu. Peter yang gak terima menghajar penjaga itu dan tanpa sengaja juga menyikut MJ. Menyadari dirinya seakan berubah perlahan, Peter pun langsung pergi dari sana. Beralih kepada Eddie Brock di sebuah gereja, dia pun melakukan pengakuan dosa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun dia bersumpah dia sangat membenci Peter Parker yang telah menghancurkan hidupnya. Di gereja yang sama, namun di bagian atas, Peter yang menyadari bahwasannya kostum Spider-Man hitam ini gak baik buat dirinya, berusaha untuk melepaskan kostum tersebut. Akan tetapi dia nggak bisa. Peter pun langsung berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan kostum itu hingga tanpa sengaja Peter menabrak sebuah lonceng. Lonceng yang berbunyi membuat simbiot itu seakan kesakitan dan dari situlah Peter pun berhasil melepaskan bagian-bagian dari kostumnya. Mendengar suara lonceng itu, Eddie yang penasaran pun langsung mencari sumber suaranya. Setelah masuk ke sebuah ruangan, Eddie pun bisa melihat dengan gamblang Peter yang sedang berusaha mencopot kostum Spider-Man miliknya. Dengan bantuan lonceng, Peter pun berhasil menyingkirkan semua simbiot di tubuhnya. Namun simbiot-simbiot itu yang berjatuhan mengenai Eddie di bawah. Dan lalu merubah sosok Eddie Brock menjadi Venom. Sesampainya di kos-kosan, Peter pun langsung mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah itu Peter pun merenung dengan semua hal yang terjadi. Gak lama kemudian Bibi May pun datang untuk memastikan keadaan Peter baik-baik saja. Karena belakangan hari ini Peter tuh bersikap aneh. Bibi May lalu bertanya kepada Peter apakah Peter jadi untuk melamar MJ ataukah tidak. Dengan berat hati, Peter pun mengeluarkan cincin itu dan juga berniat untuk mengembalikannya kepada Bibi May sambil menjelaskan dia nggak jadi untuk melamar MJ. Karena Peter merasa dirinya tak begitu baik untuk MJ, Bibi May pun langsung menenangkan Peter. Bibi May yang akan beranjak pergi lalu meninggalkan cincin itu kembali di atas meja sambil berkata bahwasannya Peter pasti dapat menyelesaikan masalah ini. I don't know what to do. You forgive yourself. Di sebuah gang, Flynn Marko yang sedang berjalan dikagetkan dengan seseorang yang mengayun ke arah dirinya. Flynn Marko yang hendak menyerang orang itu pun langsung menghindar. Orang itu ternyata adalah Venom yang mengajak kerjasama Flynn Marko untuk membalaskan dendam mereka masing-masing kepada Spider-Man. Karena Venom tahu identitas asli dari Spider-Man sebenarnya. Kill the spider. You want to kill the spider. Like the fact that Spider-Man won't let... Interested? Beralih kepada MJ yang baru saja selesai kerja dan berniat pulang dengan menaiki taksi. Namun di dalam Eddie Brock ternyata menjadi supir taksi itu dan dia pun langsung menculik MJ. Gak berselang lama di berita-berita TV menayangkan mengenai seorang gadis yang terjebak di sebuah mobil taksi dan tergantung di atas jaring-jaring hitam di sebuah gedung. Terlebih lagi, pihak kepolisian yang berusaha membantu gadis itu selalu dihalangi oleh sosok monster berwarna hitam dan juga sosok monster pasir raksasa. Just recently seen in a brief stint on Broadway. Startling sight. A young woman held hostage in a... Early reports had believed him to be the black... Setelah menyadari gadis itu ternyata MJ, Peter pun bergegas pergi ke kos-kosannya dan langsung menggunakan kostum Spider-Man miliknya. Peter yang merasa dirinya nggak bakal menang lalu menghampiri rumah Harry untuk meminta pertolongan Harry demi menyelamatkan MJ.
Harry yang sudah menonton berita itu ternyata nggak mau membantu Peter karena Harry masih berpikiran Peter adalah pembunuh ayahnya. Harry juga memperlihatkan setengah wajahnya yang hancur akibat Peter yang melempar balik pumpkin bomb. Harry lalu mengusir Peter pergi dari rumahnya. Walaupun MJ dalam bahaya, Harry tak akan mau menolong Peter. Mendengar akan hal itu, Peter pun langsung pergi dari sana. Di ruangan Green Goblin, Harry yang masih merenung sambil membereskan tempat itu tiba-tiba dihampiri oleh asisten dirinya. Asisten itu yang melihat Harry sedang tidak baik-baik saja, pada akhirnya menceritakan banyak hal yang dia lihat di rumah ini termasuk bercerita tentang Norman Osborn. Waktu itu ia membersihkan luka dari Norman Osborn yang nampaknya luka itu sama persis seperti pisau di glider miliknya. Perkataan itu sontas mengingatkan Harry mengenai omongan Peter sebelumnya. Hal itu berarti Peter tak pernah berbohong dan Norman Osborn tanpa sengaja membunuh dirinya sendiri. Harry pun menerima kenyataan itu dan berdamai dengan masa lalunya. Beralih di atas gedung di mana MJ hampir saja terjatuh akibat jaring-jaring itu yang tak kuasa menahan bobot dari mobil tersebut. Untungnya masih bisa tersangkut akibat jaring hitam itu sangat banyak. Dan gak lama kemudian Spider-Man pun datang di sana. Dia pun berusaha mengeluarkan MJ dari dalam mobil taksi itu. Secara mengejutkan, Venom datang dengan begitu cepat hingga bahkan menghancurkan atap dari mobil taksi itu. Venom juga menunjukkan siapa dirinya, yaitu Eddie Brock. Tentu saja Peter pun kaget melihat Eddie yang berubah begitu cepat hingga bahkan Eddie pun langsung menyerang Peter dan langsung mengikatnya di sebuah jaring. Di sana Eddie lantas berkata kepada Peter bahwasannya dia akan balas dendam kepada Peter setelah Peter menghancurkan hidupnya. Dia juga akan membunuh Peter secara perlahan. Untungnya akibat bantuan MJ yang melemparkan seonggok batu, Peter pun berhasil melepas ikatannya dan langsung melawan Eddie. How's that sound, Tiger? Menyadari ada satu truk yang sebentar lagi terjatuh akibat jaring yang tak kuat menahan bobot dari truk itu, MJ pun langsung loncat untuk menghindari timpahan dari truk itu dan berpegangan di salah satu jaring Venom. Di bawah, kini Spider-Man mendapatkan masalah baru setelah Flynn Marko menggandakan wujudnya hingga menjadi sosok monster pasir dan menyerang Peter. Untungnya, Peter dapat menghindari beberapa serangan dari Flynn Marko dan lanjut naik ke atas untuk menyelamatkan MJ. Kini Peter yang hampir saja menggapai MJ tiba-tiba diserang lagi oleh Venom hingga membuatnya jatuh hampir ke lantai bawah. Di saat itu Venom pun mengikatnya dan Sandman datang menghajarnya habis-habisan. It's hard to believe what's happening. Hampir saja Spider-Man kalah di momen tersebut. Untungnya seseorang datang dan langsung melemparkan pumpkin bomb kepada Flynn Marko yang langsung meledak. Ya, orang itu adalah The New Green Goblin aka Harry Osborn yang datang untuk menyelamatkan Peter. Berhasil menyingkirkan Flynn Marko, kini Harry langsung bergerak cepat menabrak Venom hingga membuatnya terpental jauh. Setelah itu, Harry pun menghampiri Peter yang terlihat lemas. Dia pun sedikit mengejek Peter dan Peter berterima kasih kepada Harry karena telah mau datang untuk menolong dirinya. Gak lama berselang, Venom maupun Flynn Marko datang kembali yang membuat mereka pun terpojok. Lantas Harry bertanya apa Peter memiliki rencana. Peter lalu menjawab selamatkan MJ terlebih dahulu dan mereka pun langsung bergerak. Gotcha! Dengan bantuan Harry, Peter pun berhasil menggapai MJ tepat waktu. Setelah menaruh MJ di tempat yang aman, Peter pun kembali membantu Harry untuk melawan Flynn Marko. Dengan cepat Peter pun mengalihkan perhatian dari Flynn Marko yang dari kejauhan Harry pun menembakkan rudalnya. Dari situlah Peter pun menjauh dan rudal itu mengenai Flynn Marko. Setelah berhasil mengalahkan Flynn Marko, kini mereka hanya tinggal berfokus kepada Venom. Yang dimana Venom tiba-tiba datang dan langsung menyerang Peter hingga membuat Peter terpisah dengan Harry. Di saat itulah Venom pun langsung mengikat kedua tangan dari Peter dan langsung memukulinya.
Di saat Venom berniat untuk balas dendam kepada Peter dengan menusukkan sebuah batang besi, tiba-tiba Harry datang untuk menyelamatkan Peter lagi dengan mengeluarkan pisau dari glider miliknya. Secara mengejutkan, Venom berhasil menghindari serangan itu. Gak lama kemudian Venom pun menyerang balik dengan mengambil glider milik Harry yang membuat Harry pun terjatuh dan menimpa beberapa besi. Di mana suara-suara dari besi itu ternyata menyakiti Venom yang membuat Peter pun keinget di saat dia melepaskan kostum Spider-Man berwarna hitam. Dengan memanfaatkan lonceng gereja, Peter pun langsung kepikiran akan sebuah rencana. Namun besi-besi yang udah tak berbunyi membuat Venom leluasa, dia pun meloncat dan berniat untuk menikam Peter, namun Harry mengorbankan dirinya. Melihat sahabatnya terluka parah, Peter pun langsung membuka ikatan di lengannya. Dia pun kembali menghajar Venom habis-habisan. Memanfaatkan besi-besi yang berada di sana, Peter pun membuat sebuah kurungan kepada Venom dan langsung memukuli besi-besi itu yang membuat Venom begitu merasa kesakitan. Gak lama kemudian, wujud Eddie yang terlihat, Peter pun langsung menarik wujud dari Eddie keluar dari tubuh Venom. Dia pun mengambil pumpkin bomb dan langsung melemparnya kepada Venom. Namun Eddie yang sangat menyukai simbiot itu langsung loncat kembali kepada Venom dan tiba-tiba... Peter yang berhasil mengalahkan Venom tiba-tiba kedatangan tamu lain yaitu Flynn Marko yang masih hidup. Di saat Peter akan menyerang, Flynn Marko berusaha menenangkannya. Di mana kedatangan dia untuk memberitahukan sebuah hal mengenai anaknya yang terkena penyakit kronis dan dia merampok bank bukan karena dia penjahat melainkan dia membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Dan mengenai Paman Ben, memang dia berniat untuk merampok mobil dari Paman Ben. Namun Paman Ben memberikan mobil itu cuma-cuma sambil menasehatinya untuk tidak berbuat jahat. Akan tetapi, kedatangan temannya membuat dirinya tanpa sengaja menembak Paman Ben dan dari situlah hal itu sangat disesali oleh dirinya. Dia pun meminta maaf dengan apa yang terjadi kepada Peter. Dari situlah Peter pun berbaik hati memaafkan Flynn Marko dan Flynn Marko pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Just trying to help me. But you just put down the gun and go home. And the gun was in my hand. I'm not asking you to forgive me. I spent a lot of nights wishing I could take it back. I've done terrible things too. Setelah itu, Peter pun langsung menghampiri Harry. Peter merasa sedih ketika melihat keadaan sahabatnya sekarang. Dia pun meminta maaf dengan semua hal yang terjadi. Harry lalu berterima kasih kepada Peter karena mau menjadi sahabatnya sampai sejauh ini. Dan gak lama kemudian, Harry pun menghembuskan nafas terakhirnya. I should never hurt you. You're my friend. Seusainya Harry dimakamkan, Peter tak kunjung pergi meninggalkan makam itu. Dia begitu terpukul atas kematian sahabatnya. Dan di malam harinya, Peter pun pergi ke bar tempat MJ bekerja. Dia pun langsung memeluk MJ hingga mereka pun bisa kembali bersama. Setelah melewati lika-liku hal yang sangat menyedihkan ini, dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Tuliskan kritik, saran, dan apapun itu di kolom komentar. Ya, akhirnya kita berhasil menamatkan trilogi Spider-Man Sam Raimi. Berikutnya apa nih guys? Apakah kalian ada saran untuk film-film berikutnya? Sesuai requestan dari salah satu subscriber yang meminta di akhir video ada kesimpulan, pesan moral, dan juga kata-kata motivasi. Oke, ini dia kesimpulan di dalam video kali ini. Peter Parker, Sandman alias Flynn Marko, dan juga Harry Osborn semua terjebak dalam lingkaran yang disebut sebagai dendam. Dendam itu seperti racun, semakin kita memeliharanya, ia akan memakan habis sisi baik dalam diri kita, merusak hubungan dengan orang-orang tercinta kita. Di film ini kita bisa melihat bahwasannya kebebasan sejati baru muncul ketika orang-orang seperti Flynn Marko, Harry Osborn, dan juga Peter Parker memaafkan orang-orang lain. Dan juga memaafkan diri sendiri setelah apa yang orang lain perbuat kepada kita. Intinya satu, maaf adalah kunci utamanya.
Jadi kesimpulannya, setiasakanlah maaf dalam segala hal yang kita lakukan di bumi kita tercinta ini. Karena ingatlah, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Dan ingat satu hal lagi, jikalau kalian punya dendam kepada seseorang, buat dendam itu menjadi bahan bakar bagi kalian bisa membuktikan kalau kalian lebih layak dari orang tersebut. Dan gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian karena masih support gua sejauh ini. Hingga bye-bye.